Ibu yang terkasih, saya bergembira dapat bergabung dengan kamu semua di dalam doa ini. Dan saat ini saya diminta untuk sedikit memberikan penjelasan tentang Santo Fransiskus yang adalah memang Bapak pembimbing kami. Setelah Fransiskus itu lepas dari bapaknya Bernardona, maka ia tinggal di gereja San Damiano. Dan gereja ini juga di dalamnya ada salib yang memberikan kepada dia pesan. Katanya, Fransiskus, Fransiskus, kau lihatkah rumahku ini hampir roboh? Karena itu pergi dan perbaikilah gerejaku ini. Sesudah mendengar pesan itu, maka Fransiskus pergi ke rumah, dia mengambil sejumlah uang dari toko bapaknya, menjual kudanya, dan dia mulai membeli batu-batu, semen untuk memperbaiki gereja San Damiano yang memang hampir roboh. Selain daripada gereja San Damiano, ia juga di kemudian hari memperbaiki gereja Porciuncula, juga gereja Santo Petrus. Ia hidup sendiri bersama dengan pastor yang ada di gereja San Damiano. Tapi kita melihat Fransiskus tidak dibiarkan hidup sendiri. Tuhan sendiri mengutus saudara-saudara kepada dia, supaya ada satu kelompok persaudaraan. Nah, saudara yang pertama yang datang kepada dia namanya Bernardus Quintavalle. Lebih tua sedikit dari Fransiskus, tetapi juga seorang pedagang yang kaya di Assisi. Saudara kedua yang datang kepada Fransiskus ialah seorang imam projo, namanya Sylvester. Hidupnya sangat baik, suci, dan kemudian bersama dengan Fransiskus, ia juga mengusir setan-setan daripada satu kota. Saudara ketiga yang datang kepada Fransiskus ialah saudara Egidius. Dan dia itu seorang petani. Saudara keempat yang datang kepada Fransiskus ialah Petrus Catanii. Dan Petrus ini seorang sarjana hukum, tamatan dari Universitas Bologna. Kemudian Petrus inilah kita melihat menolong Fransiskus untuk menyusun semua anggaran dasarnya. Dan kelima adalah saudara Angelo Tranguerredi. Angelo ini seorang bangsawan dan datang ikut bersama dengan Fransiskus. Dan saudara yang keenam namanya Morico. Morico itu seorang perawat orang-orang kusta. Demikianlah kita melihat satu persatu orang datang dan mengikuti Fransiskus. Dan inilah yang dikehendaki oleh Fransiskus. Terbentuk suatu persaudaraan, hidup bersama untuk memenuhi kehendak firman Tuhan dan juga peraturan-peraturan gereja. Dan yang mereka sangat tekankan ialah hidup bersama di dalam kemiskinan. Saudara-saudara datang satu persatu kepada Fransiskus hingga mereka mencapai 12 orang. Fransiskus berkata kepada mereka, mari kita pergi ke kota Roma. Kenapa? Fransiskus sadar bahwa pergerakan persaudaraan ini tidak bisa tumbuh begitu saja secara liar. Harus ada pelindung dan wadah di mana mereka itu berada.
Maka mereka berangkat ke kota Roma untuk menunjukkan diri kepada Bapak Paus, minta restunya, dan agar persaudaraannya muda itu diberkati oleh Bapak Suci. Maka kita melihat sebelumnya Fransiskus bersama dengan seorang saudara yang tadi kita sebut, Petrus Katani, ada seorang sarjana hukum, mereka menyusun anggaran dasar yang sederhana. Dan anggaran dasar pertama dari Fransiskus itu dikutip saja dari Injil-Injil suci yang ada. Nah, begitulah mereka itu berangkat ke Roma untuk minta Paus itu mengesahkan anggaran dasar itu. Tetapi saudara-saudari, di tengah jalan, Fransiskus mulai ragu-ragu. Ia mulai bimbang, cemas, dan khawatir. Apa yang dikhawatirkannya? Fransiskus khawatir. Kalau undang-undang peraturan ini ditolak oleh Bapak Suci. Dan mungkin juga kardinal-kardinal, pejabat-pejabat gereja yang ada menolak ordo mereka. Ia menjadi bimbang dan cemas. Tapi justru pada keadaan bimbang seperti ini, Tuhan menunjukkan kemauannya. Dan pada satu hari Fransiskus itu tidur, ia melihat suatu visi dalam mimpi. Dalam mimpi itu ia berjalan pada satu jalan yang lurus. Dan kanan kiri tumbuhlah pohon. Pohon itu makin lama makin tinggi. Sampai sangat tinggi. Lalu pada saat yang bersamaan, Fransiskus sendiri bertumbuh menjadi tinggi. Malah lebih tinggi daripada pohon-pohon yang ada itu. Dan dengan mudahnya Fransiskus menundukkan semua pohon-pohon itu ke bawah. Itu visinya. Dan akhirnya Fransiskus mendapat arti. Dia mengatakan, pohon-pohon tinggi itu selaku pejabat-pejabat yang ada di kota Roma itu bersama Paus. Tapi karena Fransiskus bersama dengan Allah, ia itu dapat menundukkan pohon-pohon itu. Sehingga apapun yang dia mau, menurut kehendak Tuhan, akan dikabulkan oleh pejabat-pejabat gereja itu. Itulah mimpinya. Dan sampai di kota Roma, tentu mereka menghadap Bapak Suci. Waktu Bapak Suci berjumpa dengan mereka, orang-orang yang sangat sederhana, pakaiannya juga compang-camping, lalu Paus mengatakan, apa yang kamu mau? Kami ingin mendirikan sebuah ordo. Di mana anggaran dasarnya? Lalu Fransiskus membacakan anggaran dasar yang sudah dia susun. Semua itu adalah kutipan-kutipan dari kitab suci saja. Sesudah itu, Paus itu angkat bicara. Dia mengatakan, ini terlalu keras. Siapa yang dapat hidup miskin seperti ini? Tidak ada apa-apa. Ini terlalu keras. Tidak bisa diterima oleh orang. Lagi Paus berkata dalam hati waktu itu, pada saat Fransiskus meminta ordo yang baru, ia mengatakan, sudah ada ordo-ordo yang lain, seperti ordo Augustinus, ordo Benedictus, gabungkan sajalah dengan mereka. Tetapi Fransiskus tidak mau kalah. Ia yakin bahwa ordo yang mau didirikannya itu adalah kehendak Tuhan. Dan dia tetap bertahan. Syukurlah pada waktu itu di antara pejabat-pejabat gereja itu ada seorang kardinal namanya Yohanes dari Santo Paulus, Uskup Sabina. Nah, Kardinal Yohanes itu angkat tangan, minta bicara.
Paus mengizinkannya. Lalu kardinal itu berkata, Bapak Paus, orang ini cuma minta supaya mereka dapat menjalankan ajaran-ajaran Kristus yang ada di dalam Injil. Dan kalau kita melarang mereka, ini bisa berarti bahwa kita menolak ajaran Kristus. Pikir Paus dalam hati, benar juga. Lalu dengan kebijaksanaan, Paus itu mengambil jalan tengah. Ordo yang baru belum disahkan secara resmi, tapi Paus itu mensahkan secara lisan. Ya, ada satu bulla yang mengatakan ordo ini bisa mulai dan ada di bawah takhta suci. Mendengar itu Fransiskus sudah gembira sekali. Ia tidak peduli apakah itu pengesahannya itu secara resmi dengan kertas atau hanya secara lisan. Bagi Fransiskus sudah bagus. Pokoknya Paus mengetahui dan sekarang Paus memberikan restu. Fransiskus sudah sangat gembira. Dan bersama dengan saudara-saudara yang 12 itu, mereka berjalan kaki kembali ke Assisi. Dan saudara-saudara kita harus tahu bahwa dari Assisi menuju ke Roma jauhnya 200 kilometer. Dan tidak ada kendaraan pada waktu itu. Mereka berjalan kaki berbulan-bulan, berminggu-minggu. Tetapi Fransiskus tetap melaksanakannya demi kehendak Tuhan yang mau dia capai. Sesudah dari Roma, mereka berjalan kaki. Akhirnya tibalah mereka di satu kota yang namanya Spoleto. Di sana jauh dari kota, jauh dari toko, jauh dari kedai, dan mereka itu berjalan sudah capek, lalu tidak ada makanan. Dan lihatlah, Tuhan datang lagi, menyelenggarakan kehendaknya. Pada malam hari, waktu saudara-saudara sedang berdoa itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang mereka tidak kenal sama sekali, membawa keranjang penuh dengan roti-roti. Dan itu diberikan kepada Fransiskus, ini menjadi bekal kalian, ini menjadi makanan kalian. Fransiskus menerima itu, dengan penuh syukur ia berkata, Tuhan menyelenggarakan kehendaknya. Ia memelihara kita dan memberikan makan kepada kita. Ya, ini mukjizat yang selalu bisa terjadi kalau Tuhan mengulurkan tangan dan menolong kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, beginilah kita lihat bagaimana Fransiskus memulai ordonya yang kemudian disebut Ordo Fratres Minorum, artinya ordo saudara-saudara Dina. Dalam ordo itu juga di kemudian hari Clara, akhirnya Santa Clara menggabungkan diri bersama dengan Fransiskus. Kami orang-orang Fransiskan, pengikut-pengikut Kristus, sangat bangga bahwa kami mempunyai seorang Bapak rohani yang begitu bagus, yang memberikan inspirasi, yang selalu membawa kami lebih dekat pada Tuhan. Saya melihat banyak biarawat-biarawati yang ada di dunia ini. Dan banyak biarawan-biarawati sedang mencari identitas mereka. Sedang itu ingin menunjukkan apa cita-cita mereka dan apa spiritualitas mereka. Mereka mencari dan mencari, menggali dan menggali. Tapi bagi kami, saudara-saudara Fransiskus, kami harus bisa bangga.
Fransiskus tiada duanya. Di dalam Fransiskus ada semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam Fransiskus arah spiritualitas kami terjamin dan menuju kepada Tuhan. Tapi sering saya sendiri dan juga saudara-saudaraku Fransiskan harus tetap hati-hati. Jangan hanya bangga karena Fransiskus menjadi pemimpin rohani tiada duanya. Jangan seperti ini. Jangan-jangan kita ini orang-orang Fransiskan malah seperti orang-orang Israel yang selalu mengatakan Abraham adalah bapak kami. Abraham adalah bapak kami. Tapi mereka tidak melaksanakan apa yang Abraham ajarkan. Hingga Yesus pada satu hari menegur mereka, berkata, jangan kamu hanya sebut Abraham itu bapak kami, Abraham bapak kami. Tetapi apa yang dibuat oleh Abraham tidak kamu laksanakan. Jadi kami selalu waspada supaya Fransiskus yang kami anut itu sungguh-sungguh juga menyemangati kami setiap hari, dan akhirnya memang makin lama makin menuju kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudari saya mau berkata, apa yang harus kita buat kalau kita berminat kepada Fransiskus, mau mengikuti spiritualitasnya? Pertama, saya mau mengatakan, bacalah buku-buku mengenai Fransiskus. Dalam buku-buku yang ditulis oleh orang-orang kudus, juga beberapa kutipan dari Santo Fransiskus, kita akan mendapatkan semangat hidup Fransiskus, teladan Fransiskus yang pantas kita ikuti sehari-hari. Demikian jiwa kita makin dibawa kepada Tuhan. Kedua, saya mau mengatakan, berdoalah selalu dengan doa-doa Fransiskus. Fransiskus tidak menulis buku, tetapi banyak sekali doa-doanya yang dibukukan. Dan buku itu masih ada sampai sekarang dan diterbitkan berulang-ulang. Dan di dalam buku doa-doa Fransiskus itu kita melihat cermin segala hatinya. Ia menuangkan hatinya sepenuhnya di dalam doanya. Dan itulah menjadi inti kerohaniannya. Dan dengan berdoa seperti Fransiskus, doa itu, semangat Fransiskus semakin meresap ke dalam hati kita. Akhirnya, saudara-saudara, bila satu hari di tengah malam, tiba-tiba halilintar turun, menyambar dari langit ke bumi, terdengar suara gemuruh, dan juga kilatan turun dari surga. Kilat itu, terang itu seperti menguap angin, awan yang tebal itu. Sebentar bumi menjadi terang, tetapi sebentar lagi gelap kembali. Apa yang mau dikatakan di sini? Fransiskus yang baru kita pestakan tanggal 4 Oktober yang lalu. Fransiskus bagaikan terang. Ia lahir di dunia, yang menyemangati dunia dan menyemangati banyak orang. Fransiskus terang yang menerangi orang. Satu kali ia memberikan terang, dan terang itu tidak pernah gelap lagi. Sebab ribuan pengikut Fransiskus di seluruh dunia itu menerima terang dari Fransiskus, menangkap terang itu. Maka mereka akan menjadi saudara yang hidup bersama-sama
mencari Tuhan, taat kepada gereja, hidup dalam persaudaraan, dan kemudian hidup juga dalam kemiskinan. Mudah-mudahan sedikit terang tentang Fransiskus bisa menjiwai kita juga. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Shalom Pastor. Renungan yang sangat indah malam hari ini. Dan kami semua terberkati oleh karena renungan Pastor malam ini. Terima kasih.